Pemirsa Hasanah, terkadang kita tidak mengetahui tentang halal haramnya makanan yang kita makan. Kemudian kita diberitahu bahwa makanan yang kita konsumsi ternyata haram. Lalu apakah yang harus kita lakukan jika sudah terlanjur mengkonsumsinya? Apakah cukup dengan tobat saja sudah bisa dimaafkan? Kalau sudah terlanjur kita tidak tahu dan sudah kita makan, sudah kita habiskan, padahal makanan itu makanan yang tidak halal, makanan yang haram, ya apa boleh buat. Tapi kita lihat dulu, sudah sejauh mana kita mengkonsumsinya. Sebutlah misalnya masih ada sebagian di mulut. Maka kalau memang kita tahu, entah diberitahu, ditegur teman kita dan sebagainya, bahwa ternyata makanan ini tidak halal, masih sebagiannya ada di mulut, bisalah untuk kita buang, kita muntahkan, dan kita berkumur-kumur, agar jangan sampai sisa-sisanya itu masih ikut termakan juga. Apa yang sudah tertelan, ya sudahlah, tetapi apa yang masih tersisa di mulut, bekas-bekasnya, itu yang bisa kita keluarkan dengan cara berkumur, dimuntahkan, dan sebagainya. Bisa juga, sebagian ulama mengatakan, kalau baru saja menelannya dan belum mulai dicerna oleh tubuh kita, bisa juga untuk diupayakan untuk dikeluarkan, dimuntahkan dengan misalnya memasukkan ujung jari kita ke dalam tenggorokan kita ini, lalu digoyang-goyangkan begitu sampai kemudian kita merasa mual dan kita memuntahkan isi makanan yang memang dipastikan itu haram, hanya saja barangkali sebelumnya kita tidak tahu. Nah, yang agak jadi masalah adalah kalau makanan itu sudah masuk ke dalam mulut, sudah lewat 2-3 hari yang lalu, sudah dicerna, sudah menjadi bagian dari tubuh kita, jadi darah, jadi daging, jadi jaringan tubuh kita yang lain, memang sudah tidak mungkin lagi untuk dikumur-kumur atau dimuntahkan dan sebagainya. Nah, saat itu kita hanya bisa ya bertaubatlah atas kealfaan kita, atas kelalaian kita, kalau memang betul-betul kita tidak tahu. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun terhadap kealfaan dan ketidaktahuan dari hambanya. Nah, yang agak jadi masalah adalah mereka yang sudah tahu makanan ini sebenarnya tidak boleh, sebenarnya haram, tetapi tetap dia makannya juga. Nah, yang seperti ini memang siksaannya di yaumil qiyamah, di akhirat nanti menjadi lebih berat. Ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru awla bihi. Setiap hamba yang tubuhnya terbentuk dari makanan-makanan yang diharamkan, maka api neraka itu akan mengejar-ngejarnya dia nanti. Awla bihi, akan mencari. Dan memang api neraka itu akan dibesarkan bahan bakarnya itu dari dua. Pertama dari batu-batuan neraka, dan yang kedua dari tubuh manusia. Nah, kalau dulu kita pernah mengalami hal yang demikian, pernah makan yang haram, minuman yang haram, sudah terlanjur, sudah berubah menjadi bagian dari tubuh kita, apa yang bisa kita lakukan? Dikeluarkan tidak mungkin, dimuntahkan juga tidak mungkin. Yang ada adalah ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta permohonan ampun, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Beliau dilarang oleh Allah untuk memakan buah yang ada di surga. Tapi ternyata atas bujukan, bisikan dari syaitan, kedua-duanya memakan buah itu. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah, dan Allah terima taubatnya. Maka kita kalau memang pernah terlanjur berbuat yang Allah haramkan, memakan makanan yang haram, minuman yang haram, dan sudah tidak bisa dikeluarkan lagi, jalan satu-satunya adalah kita bertaubat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan tidak dijadikan tubuh kita sebagai bahan bakar api neraka. Semoga Allah terima taubat kita dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nanti ada sebagian ulama yang lain, misalnya katakanlah mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bahwa kepiting ini ikut hewan air 100%, walaupun dia bisa hidup di darat. Sehingga kemudian nanti para ulamanya membolehkan memakan daging kepiting. Kita di Indonesia ada majelis ulama yang juga sudah membuat fatwa. Dan fatwa majelis ulama ini cenderung menghalalkan kepiting dengan alasan bahwa
kepiting itu adalah 100% hewan air. Dia bukan hewan darat. Terbukti bahwa dia bernafas dengan insang, kemudian dia juga bertelur di air dan habitatnya memang di air. Nah, oleh karena itu maka dengan penelitian-penelitian seperti itu dikatakan bahwa kepiting ini lebih dekat sebagai mana sesungguhnya ikan yang kalau mati bangkainya halal dimakan, maka banyak dimakan oleh masyarakat kita Indonesia berdasarkan fatwa tersebut. Uhillat lana maitatani. Telah dihalalkan untuk kita dua jenis maitatan, dua jenis bangkai, yaitu as-samak atau al-hut wal jarad. As-samak itu diartikan sebagai ikan, al-hut diartikan sebagai hewan-hewan yang hidup di dalam air. Maksudnya, ketika ada hewan yang memang habitatnya di dalam air, lalu dia mati, maka kita boleh memakan bangkainya, dan itu sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Setiap kita makan ikan, maka tidak pernah kita lakukan penyembelihan sebelumnya, bukan? Ikan-ikan itu mati, ada yang digetok kepalanya, atau ada yang dibiarkan mati begitu saja. Tidak pernah kita menyembelih ikan sebelum kita makan, karena emang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyembelihan. Bayangkan, ikan teri 2 kilo, bagaimana caranya kita untuk menyembelih? Ikan teri itu mati begitu saja, dan secara logika, ikan-ikan itu adalah bangkai sesungguhnya. Tetapi karena Nabi sudah halalkan, maka ikan yang sebenarnya bangkai itu halal untuk dimakan. Pemirsa Hasanah, masih terkait dengan makanan haram. Ada yang bilang bahwa daging anjing tidak haram, alias halal untuk dikonsumsi, dengan alasan yang diharamkan menurut Al-Quran hanyalah daging babi, darah, dan sembelihan yang tidak mengatasnamakan Allah. Benarkah demikian? Sebenarnya adakah kriteria khusus dalam Islam tentang hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi? Walaupun kita tidak menemukan nas dalam Al-Quran yang menyebutkan lahmul kalbi, tetapi umumnya para ulama di 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, seluruhnya sepakat untuk mengatakan bahwa anjing itu dagingnya haram untuk dimakan. Kecuali nanti kalau kita sudah bicara tentang bab darurat. Ketika sudah masuk bicara bab darurat, maka semua yang haram pun bisa berubah jadi halal. Termasuk misalnya darurat, tidak ada yang bisa dimakan, dan kalau tidak makan maka mati. Yang ada adalah bangkai anjing, ya apa boleh buat. Bukan hanya anjing, bahkan babi dan sebagainya. Tapi bicara dalam yang normal, maka daging anjing itu adalah daging yang najis atau daging dari bangkai yang memang disepakati keharaman untuk dimakan. Ketika para ulama bicara tentang hewan-hewan yang haram untuk dimakan, memang kita bisa membuat klasifikasi berdasarkan kriteria dari masing-masing. Apa sih ilat dari kehalaman hewan-hewan itu? Yang pertama, kita bisa katakan bahwa tidak ada ilat yang secara spesifik disebutkan, tetapi memang Allah sudah menyebutkan secara eksplisit saja bahwa hewan itu adalah hewan yang haram dimakan. Sebutlah misalnya ketika Allah mengharamkan walahmul khinzir. Babi yang diharamkan itu tidak ada ilat kenapa, tetapi disebutkan nama hewannya babi. Atau misalnya al-humur al-ahliyah, yaitu keledai yang kita pelihara sebagai tempat kendaraan untuk mengangkut barang manusia dan sebagainya. Memang disebutkan di dalam hadis secara eksplisit bahwa hewan-hewan itu haram untuk dimakan. Lalu kriteria yang kedua adalah kalau dia menjadi bangkai. Baik awalnya dia adalah hewan yang halal tetapi kemudian mati tidak secara syar'i, tidak disembelih dengan cara yang benar, maka dia menjadi bangkai. Ataupun dia memang pada dasarnya hewan yang haram dari awalnya, lalu kemudian dia mati menjadi bangkai, maka ketika sudah menjadi bangkai, maka itu adalah hewan yang diharamkan. Kriteria ketiga yang banyak disebutkan oleh para ulama adalah ketika hewan itu adalah hewan muftaris, hewan mutawahish, hewan yang buas, hewan yang memangsa hewan lain untuk dijadikan makanan. Dia punya cakar, dia punya taring, dan kemudian dia bunuh mangsanya itu untuk dimakannya. Maka ini adalah hewan yang buas yang haram untuk dimakan. Kemudian juga Rasulullah pernah melarang beberapa jenis hewan untuk dibunuh. Maka hewan yang haram untuk dibunuh itu adalah hewan yang juga tidak boleh dimakan. Dan yang terakhir adalah Rasulullah pernah
memerintahkan kita atau membolehkan kita, mengizinkan kita untuk membunuh jenis-jenis hewan tertentu apabila dia membahayakan dan seterusnya, maka hewan yang kita diperintah untuk membunuhnya pun juga termasuk hewan yang haram untuk dimakan.